Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah atas anugerahnya yang sudah menghidupkan kita dari mati kita, sehingga memberikan izin dan kesempatan kepada kita untuk hadir dan datang di musala yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara sholat subuh berjamaah dan mendengarkan pengajian. Kemudian di hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyampaikan sholawat atas beliau. Semoga dengan itu Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasul, bukan nanti tapi hari ini. Karena perlu sedikit kita luruskan dalam masalah syafaat ini, bapak-bapak. Kan sering tuh di dalam acara-acara protokol mengatakan, bapak-bapak marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Dengan banyak berselawat nanti kita akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Dan itu pun tidak salah, karena ya sebatas itulah pengetahuan saat itu. Namun perlu kita ketahui bahwa syafaat itu atau solawat itu asal katanya solu. Solu itu artinya berhubungan. Solu itu artinya berhubungan. Kalau solawat itu doa berhubungan. Bunyi doanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad dan hubungkanlah aku kepada keluarga Muhammad. Jadi rasa batin kita dihubungkan kepada Rasul dan kepada keluarga Rasul. Nah, keluarga Rasul di sini bukan Habib, bukan keturunan Nabi, tapi orang-orang yang sudah sampai kepada beliau, yaitu para nabi-nabi, para shodiqin, para mujahidin, para orang-orang baik yang sudah kembali kepada Allah dan Rasul dan sudah ada di tempat itu. Nah, jadi actionnya bagaimana, amalannya bagaimana salawat itu? Ya, amalan itu sholat. Sholat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul dalam kitab Quran. Pertama, min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadaplah wajahmu ke Masjidil Haram. Artinya dari mana kamu keluar itu artinya kamu tuh orang mana saja, bangsa mana saja. Nah, hadaplah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, wajah di sini bukan wajah tubuh, tetapi wajah diri kita yang sebenarnya diri. Wajah ruh. Itulah ingatan, perasaan, kesadaran. Nah, jadi fokus ke situ. Ke Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram itu nanti ada Ka'bah, ada makam Ibrahim. Nah, maka diingatkan oleh Allah, fatakhizu min maqam Ibrahim musholla. Kamu ambil sebagian makam Ibrahim, kamu sholat di situ. Nah, jadi makam Ibrahim itu nanti Pak Jon akan ketemu tuh di depan Ka'bah. Nah, hadapkanlah wajah kepada Ka'bah tadi. Karena Ka'bah itu adalah tanda Baitullah, bukan Baitullah, tanda Baitullah. Nah, di situ berlaku kalimat falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Nah, terus seperti itu. Nah, sebatas itu dulu cara kita sholat. Nah, jangan kemana-mana lagi, tetap ada di situ. Karena kalau kita kemana-mana, kita tidak akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu artinya obat, Pak. Syafaat itu asal katanya syifa. Syifa itu artinya obat. Nah, kalau kita kemana-mana tidak tetap di situ, kita tidak dapat obat dan tidak dapat syafaat. Nah, di mana kita dapatkan informasinya? Dapat di surat Al-A'raf ayat 43. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam, di situ dicabut penyakit hati. Ah, itu. Ya, pembenci dicabut, iri dengki dicabut, sombong dicabut galau. Ah, itu. Nah, processing pencabutan penyakit di dalam dada seketika kita sedang sholat itulah syafaat. Itulah syafaat.
Nah, kalau kita tunggu di akhir, tidak akan mungkin. Tidak ada lagi pencabutan. Karena pencabutan penyakit dalam dada tadi atau syafaat tadi itu hanya terjadi sewaktu kita sedang sholat, Pak. Makanya di dalam surat Al-Anfal ayat 35 dijelaskan, wa makana sholatahum indal bait mutaqwa wa tasdif fazuqu azaba bima kuntum takfur. Sholat mereka di sekitar bait atau tidak di bait, itu sama kayak bersiul-siul aja dan bertepuk-tepuk tangan. Kenapa dikatakan bersiul-siul? Suara bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, irama bagus, sehingga ketika kita jadi imam orang banyak kagum, bahkan banyak menangis. Tapi karena tidak di situ, tidak di tempat yang ditunjukkan tadi, ya sama kayak bersiul-siul saja dan bertepuk-tepuk tangan. Akhirnya apa terjadi? Fazuku azaba. Nah, rasakan oleh kamu azab karena kamu tidak sholat di situ tadi. Kenapa dapat azab? Azab penyakit hati, tidak dicabut penyakit hatinya. Jadi suka benci orang, suka iri dengki. Perhatikanlah kalau suka membenci orang, suka iri dengki, mukanya itu tidak bagus, Pak Jun, jelek. Apalagi misalnya benci ke Pak Jun kan, iri dengki ke Pak Jun, nengok Pak Jun tuh mukanya langsung buruk, persis muka hewan dimunculkan. Itu. Nah, oleh karena itu, fazuqu azaba bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Nah, padahal kita sholat tidak di tempat itu, kita diazab dan dikafirkan oleh Allah. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Apa yang kan itu? Nah, benarlah kata Rasulullah, bainal kufar wal mu'min tarku sholah. Perbedaan si kafir dengan si mu'min hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau dia mantap di situ sholatnya, bertahan di depan Ka'bah tadi, di samping makam Ibrahim, di dalam Masjidil Haram, itu dia mukmin namanya. Tapi kalau dia tinggalkan Allah dan Rasul dalam sholatnya, yang pergi ke bank, ke mall, ke pasar macam-macam, itu sudah kafir namanya. Makanya dalam kajian Islam itu sejatinya tidak membicarakan kafir di luar, tidak membicarakan merek agama orang. Yang kafir itu adalah yang ada dalam diri kita. Jadi itulah itu Pak Pen, salawat itu. Jadi salawat itu, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah. Dengan banyak bersalawat kita akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Itu tidak mungkin babak belur itu yang ada, karena syafaat itu hanya kita dapat di dunia ini. Kapan? Seketika sholat. Momennya wa nazza'na ma fis sudurihim min ghairin tajri min tahtiha al-anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam, di situ kami cabut penyakit hati dalam dada mereka. Itulah syafaat. Itu perlu kita ketahui kan. Mengenai masalah orang lain yang mengatakan itu, ya biarlah, kan apa-apa, itu kan hak mereka kan, kita hargai pendapat itu. Mungkin sebatas itulah baru pencapaian. Baik, kita masuk kepada kajian. Tadi dikatakan pada surah Al-Baqarah ayat 65, walaqad alimtumul ladzina na'tadau minkum fis sabti. Walaqad itu artinya dan sesungguhnya, alimtum kamu mengetahui, allazina orang-orang, tadau minkum melanggar di antara kamu, fi sabti. Sabti itu hari Sabtu, Pak. Artinya dan sesungguhnya kamu sudah mengetahui bahwa di antara kamu itu ada yang melanggar peraturan yang di hari Sabtu. Jadi sini yang sampaikan kepada kita bahwa hari yang agung bagi orang Muslim itu hari Jumat, Pak. Kalau bagi orang Yahudi hari Sabti atau Sabtu. Bagi orang Nasrani hari Minggu. Nah, yang terjadi di kaum Nabi Musa ini, mereka itu tidak melaksanakan ibadah hari Sabtu. Kalau bahasa kitanya tidak melaksanakan ibadah hari Jumat. Nah, kalau zaman dulu Pak Jun itu langsung dapat penalti. Apa penaltinya? Ya tadi. Nah, fakulna lahum kunu kirodat. Jadi artinya fakulna lahum kunu kirodatam khosein. Karena mereka melanggar ibadah di hari Sabtu tadi, langsung kami katakan kepada mereka, jadilah kamu itu kera yang hina dina. Langsung jadi kero, Pak Jun. Jadi monyet. Jadi hati-hati dengan monyet itu, artinya tidak boleh dimakan, tidak boleh disantap. Makanya kalau kita perhatikan elok-eloknya kan,
kera, monyet, orang hutan, simpase dan macam-macam itu jenisnya baik itu. Jenisnya itu banyak. Tapi perangainya mirip dengan perangai manusia. Berarti kalau di YouTube itu kan bisa kita tengok. Nah, jadi apa pekerjaan mereka pada waktu itu? Jadi mereka ini kan sudah berada di kampung yang makmur, Pak. Dulu kan ini kan tidak punya rumah kan, tidak punya perkampungan, dikasih atap awan tebal, dikasih makan mana sawah, dikasih 12 mata air. Nah, kini mereka sudah dapat kampung karena sudah masuk ke suatu daerah yang situ ada lautnya, Pak. Ada lautnya, yang di Palestina sekarang itu. Jadi pada hari Sabtu itu mereka ini ngelaut. Entah kenapa entah bagaimana hari Sabtu itu ikan itu banyak ke pinggir, Pak. Jadi ya mereka ngambil ikan, menangkuk ikan. Jadi mengotak-ngotakkan ikan itu untuk diekspor. Itu pokoknya mereka itu kan kaya raya itu. Nah, kata Nabi Musa, ya, marilah berhenti dulu lah. Nanti setelah acara selesai, acara Sabtuan kita udah selesai, nah turunlah lagi ke pantai, ambillah lagi ikan. Tanggung Musa karena barang itu diambil dari subuh. Nah selesainya kelak sudah zohor, kata dia. Jadi kalau kami nak Sabtuan dulu ya lepas kesempatan ini. Jadi kata Musa, hari ini kan 7. Kan ada 6 hari yang bisa kalian buat untuk seperti itu. Maksudnya yang satu hari kau juga tidak bisa kalian luangkan. Nah itulah manusia itu, Pak Jun. 7 hari, cuman 1 hari diminta untuk berdialog dengan Allah, mereka enggan gitu, pelit, bukan main gitu. Aceh itu juga kita ada 24 jam, cuma minta 5 waktu baik gitu. Sewaktu itu pun juga kita cuma minta 5 menit, 10 menit, tidak mau kita memberikan. Nah padahal kita bernapas dengan napasnya Allah, minum, makan macam-macam dengan rezekinya Allah, segalanya Allah segala itu. Begitu angku dan sombongnya manusia itu kalau sudah merasa besar. Jadi ya kalau Bani Israel jangan dikata lagi kepada Allah itu sombongnya bukan main. Kepada Musa apalagi. Sampai kalau ke Musa itu ngomong, Musa kasih tahu ke Tuhan kamu kalau bukan Tuhan dia, Tuhan kamu. Cak pentingnya Musa dengan mereka itu kan, tapi apa boleh buat? Risiko jadi nabi Bani Israel ya memang berat, memang keras kehidupan waktu itu kan. Nah jadi karena Musa ini sudah berkali-kali mengingatkan, maka Musa ambil ultimatum terakhir. Pas nak acara itu apa namanya itu kebaktian kalau istilah mereka kan, kalau kita Jumatan, didatanginya ke pantai itu. Sudahlah, stop itu. Kalau kalian tidak stop lah, mau tindak kalian katanya. Oh, tidak bisa Musa. Segedang-gedang ikut lawak nah, hanya pegang pohon. Nak dilapeh-lapehkan aja tidak mungkin. Waktu itulah mereka langsung berubah jadi monyet, Pak. Jadi monyet. Nah, jadi monyet-monyet yang ada hari ini, ya, kera, simpase, macam-macam itu tuh jenis-jenisnya aja, itu bermula dari situ, Pak. Jadi jangan salah-salah. Kenapa Pak Abu kami tidak boleh makan ular, tidak boleh makan buaya, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan monyet, dan tidak boleh makan binatang-binatang ini? Ingat, itu satu contoh. Manusia jadi monyet itu hanya satu contoh. Sebenarnya ada manusia jadi buaya, manusia jadi ular, manusia jadi babi, ada. Itu alasannya kenapa kita tidak boleh makan. Karena itu manusia, Pak. Itu. Nah, kemudian juga dalam ilmu pengetahuan, babi itu kan jadikan alat untuk reshoot. Karena gennya babi itu persis gennya manusia. Jadi untuk percobaan tidak perlu lagi kita ngambil manusia, kita potong-potong, kita suntikan, ini tidak perlu. Babi itu aja diambil. Jadi kalau kita pengen makan dari manusia, makanlah babi. Persis rasanya itu. Kata orang yang mau makan kan kata awak tidak pernah makan itu. Nah itulah kenapa sampai sebegitu kerasnya Allah dan Rasul kepada mereka, karena mereka itu sudah keterlaluan. Nah, itu. Sudah itu kenapa sampai dia jadi monyet? Itu tadi. Bukan Allah itu tidak sabar menghadapi mereka. Bukan tidak sabar. Tapi untuk pelajaran bagi orang di akhir zaman. Ya kalau masalah Allah tadi, kamu mau mengabdi kepada wahai manusia dan jin semuanya itu, tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku. Anak kafir kamu semuanya kepada wahai manusia dan jin, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Artinya tidak ada persoalan dengan aku itu.
Tetapi kejadian kalian ini akan jadi pelajaran bagi orang-orang di akhir zaman nanti. Makanya coba itu dibaca ayat berikutnya. Taufik. Yang nomor berapa? 66. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Terus Maka kami jadikan yang demikian itu dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. nah, jadi bukan Allah tersinggung, bukan Allah merasa dirugikan, tidak ada. Tapi perangai yang seperti ini nanti akan dijadikan pelajaran di akhir zaman nanti, terutama untuk orang kayak gitu. Nah, termasuklah kejadian di Los Angeles. Sebegitu sombongnya kan presiden mereka itu masuk ke kantor, tidak dibebaskan, tawaran Israel akan dijadikan neraka di Gaza. Nah, itu selesai urusannya. Nah, kemarin Ambo kirim juga video kayak Pak Jun kan, seorang perempuan Indonesia, tidak boleh sebenarnya kan. Aku tantang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang dia ada, aku tantang. Nah, aku minta aku disakit, benjol apa. Alhamdulillah sampai sekarang apa yang terjadi? Dapat kan? Nah, ada yang mengomentari, oh berarti Allah tersinggung juga. Berarti Allah merasa dirugikan dengan kata-kata itu. Oh tidak ada Allah tersinggung dengan Donald Trump. Tidak ada Allah tersinggung dengan beliau yang mengatakan kata itu tadi. Tidak ada urusan itu. Kamu mau kafir semuanya aja, tidak mengurangi kerajaanku. Mau beriman semua tidak mengurangi kerajaanku. Tapi ku berikan pelajaran bagi mereka yang lain. Kalau Allah, Tuhan itu bukan untuk main-main. Bukan untuk olok-olok. Nah, itu. Bahkan kebiasaan manusia-manusia kalau sudah hebat, sudah kaya, sudah berkuasa, Tuhan ini tidak tahu lah ngapa tiba-tiba Tuhan itu jadi sasaran. Itu di Los Angeles kan ada tuh, waktu ada acara Nobel itu, ada pemberian berkah bagi mereka-mereka yang berprestasi. Itu dibuat angket. Ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi tidak diminati, nol. Ada itu. Nah, ngapa pula Tuhan yang masukkan? Sudahlah, dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Setidak-tidaknya kita menyadari kekeliruan yang sudah kita buat. Jangan masukkan Tuhan. Itu tidak urusan gitu. Oh, di mereka jadi kebanggaan. Jadi kebanggaan, jadi suatu hal yang lebih lah. Oh, itu hal kegerotnya si anu tuh. Tuhan baik dilawan loh. Oh, tidak begitu. Tidak begitu. Berbeda dengan kita Muslim yang beriman. Ada juga tuh Pak Pen, orang kita kan setelah dia sholat, dia berpuasa, dia taat, semakin susah hidupnya. Akhirnya ngomel dia. Ngomel dia. Ya Allah, bagaimana ini? Aku sudah berpuasa, sudah sholat tengah malam, rajin, baik, macam-macam. Hidupku seperti ini juga. Nah, Allah tidak marah. Kenapa? Itu tandanya mereka itu mengetahui bahwa Tuhannya memang ada. Bahkan Allah membanggakan mereka itu. Maka dalam kemudian biasanya dirubahnya nasibnya itu. Dia hanya menguji aja. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Makanya situ ada kalimat faja'alnaha nakalal lima baina yadaiha. Nah, kami jadikan hal sedemikian itu supaya jadi pelajaran bagi baina yadaiha. Apa arti baina? Baina itu artinya di antara, Pak Jon. Baina itu di antara. Yadaiha itu tangan mereka. Jadi ini tangan nih. Ini tangan apa ya? Kanan atau kiri nih? Kanan. Ini kiri. Di antara dua tangan ini ada suatu posisi di hati. Dalam hati itu ada roh. Jadi baina yadaiha supaya jadi pelajaran bagi dia yang ada di antara dua tangan. Nah, dia sudah masuk ke sini. Roh itu, Pak. Supaya dapat pelajaran roh itu bahwa melanggar ibadah hari Sabtu atau melanggar ibadah hari Jumat bagi kita Muslim, itu resikonya itu. Tapi Pak Bu, kami banyak nengok orang hari Jumat masih berjualan di pasar Minggu, dah jadi kera. Tidak ada jadi monyet, jadi simpase macam-macam. Untuk sehari tidak ada lagi main itu. Tetapi perangai mereka, perilaku mereka persis kayak monyet, kayak kera.
Makanya jangan pernah heran gitu. Ada harimau makan orang. Pernah dengar itu kan? Kautan harimau makan orang. Ada juga yang tidak dimakan harimau. Setelah ditanya kepada ahlinya, kenapa harimau itu kok berani makan orang? Dijawab oleh para ahli tadi, dia tuh mencela orang tuh persis kayak babi, kayak kambing, kayak monyet. Maka dimakannya. Tapi kalau dia tengok orang tuh persis kayak orang, tidak beraninya makan. Bahkan kalau harimau itu mengejar, kita tatap dengan kening gitu, pelan, berhenti. Makanya kalau ada harimau, kita jangan membelakang. Kalau belakang langsung terkam, hadapi dia. Aja itu. Jadi ternyata si harimau, si singo yang menghantam kita itu, karena kita ditengoknya persis kayak babi, kayak kambing, kayak rusa, kayak kijang, kayak monyet. Mangsalnya. Iya. Nah, kenapa mereka itu kayak ada seperti tadi? Karena perangai kepribadian. Yang jelas kalau dalam Al-Quran itu, dalam hadis ya, orang-orang yang tidak sholat itu kayak babi itu Pak. Yang tidak menghubungkan rasa dirinya kepada Rasul dengan Allah, itu pribadinya seperti babi. Nah, bagaimana babi ya? Seperti yang kita ketahui itulah. Di mana-mana dia ingin merugikan orang, ingin mengambil hak orang. Sementara badannya dianggap oleh Allah najis di mana-mana. Nah, itu tadi. Sampai ada pepatah ulama ya, kajian ulama ini. Jadi zaman dulu ada orang yang bernazar Pak. Nazarnya lucu. Karena anaknya ini sakit keras, tidak sembuh-sembuh. Jadi dia bernazar, kalau nanti anak aku ini sembuh, aku akan minum kencing anjing. Datang kencing anjing Pak. Apa yang terjadi? Sembuh anaknya. Sedangkan dia terlanjur bernazar minum kencing anjing. Mulai mikir dia Pak, wah gawat ini, kencing anjing bisa dicari lah gitu nah. Walaupun agak sulit kan, tapi bagaimana waktu minum kencing anjing ini? Bertanyalah dengan ulama. Boleh telanjur nih Ustadz bernazar dengan nazar yang aneh-aneh. Nazar apa tuh? Anakmu kan sakit keras tuh. Jadi ambo bersumpah ya, ambo bernazar kalau anak ambo sembuh nanti, ambo akan minum kencing anjing. Nah kini sembuh. Nah, kemana mau cari kencing anjing? Dapat juga kencing anjing, tidak ketalok abu makan kencing anjing. Tidak akan mampu saya minum kencing anjing, tidak mampu. Oh gampang itu kata ulama. Gampang bagaimana Pak? Nah, carilah rumah, serumah-rumah itu orangnya tidak sholat. Cari rumah itu. Nah pas hujan, tampung air hujan itu. Tampung. Itu minumlah. Selesai itu Pak, selesai. Akhirnya kebetulan mendengar. Sebelum itu carinya. Iko ada yang sholat, Iko setengah sholat setengah tidak bisa cari. Ada tidak sholat full. Iko itu. Pas hujan lebat, bawa ember kawan. Bu, bisa ibu ambil air hujan di atap ibu ini. Kenapa udah di atap saya ni anak atap lain tidak ada bu, tidak ada apa-apa bu, cuma ibu kunian. Selain masuk ngomong ke bini dapat kencing anjing, dapat diminum selesai. Jadi memang beresiko gitu yang tidak beribadah kepada Allah ini karena sudah diberikan ketentuan. Jadi balik lagi kepada cerita Nabi Musa tadi. Itulah ceritanya tuh Pak Jun, Pak Pen, Taufik. Kalau hari Jumat datanglah. Karena bagi kita Islam hari Sabat itu bagi orang Yahudi, bagi kaum Musa itu Jumat. Datanglah. Karena hari Jumat itu adalah penghulu hari itu Pak. Hari itu sebenarnya 6. Mulai dari Ahad, Isnani, Salasa, Arba'a, Kamsah. Hari ke-6 itu Is'ad atau Sabat itu Sabat tadi. Ini Jumatnya hari khusus ini. Jumat itu artinya penghimpun. Jadi 6 hari tadi ditampung oleh satu hari. Penampung itulah hari Jumat tadi. Nah kemudian itu tuh juga hari kerasulan. Kenapa dikatakan hari kerasulan? Di alam sana orang-orang sudah sampai kepada Allah dan Rasul yang sudah meninggal kata kita tadi.
Itu pada hari Jumat ini dia bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasul. Mereka berdialog di situ. Kalau mereka berada di daerah transit yang itu surga, mereka nonton apa semacam apa ya? Misalnya di sini acara kan, tidak bisa orang luar nengok pakai TV di depan situ. Mereka nonton TV-nya. Ya kalau orang itu berada di Baitullah, mereka langsung lihat Allah dan Rasul di situ. Jadi itu dikatakan hari Jumat itu adalah hari kerasulan. Rugi. Itu satu. Yang kedua untuk kita khususnya, mudah-mudahan bagi penonton video juga memahami ini. Usahakan kita masuk masjid itu, khotib belum naik mimbar, Pak. Khotib belum naik mimbar. Itu satu. Nah, kenapa? Di situ ada para pencatat. Para malaikat. Setiap pintu itu ada pencatat. Taufik masuk, Pak Jun masuk, Pak Pen masuk. Nah, kebetulan orang lah azan. Berarti khotib dan naik mimbar. Taufik masuk, tidak catat lagi. Nah, yang jadi masalah adalah bagi seorang laki-laki di hari Jumat itu tidak ada sholat zuhur, Pak. Tidak ada sholat zuhurnya. Yang ada cuma sholat Jumat. Jadi kalau dia tidak terdaftar sebagai sholat Jumat, dia pun tidak terdaftar pada sholat zuhur. Artinya pada waktu itu dia kehilangan satu sholat. Tidak bisa dijamak, tidak bisa dikasar. Beda dengan situasi kita hari-hari kan, kalau kita berangkat kemana-mana tahu-tahu kita tidak bisa melaksanakan sholat karena keadaan, itu masih bisa dijamak, masih bisa dikasar. Kalau untuk ini tidak ada, berarti hilang sholat itu satu. Itu satu. Yang kedua perlu kita pahami lagi, seketika khotib sudah naik mimbar, khotib berpidato, itu kita tidak boleh ngomong, Pak. Misalnya kita kan lagi dengar pidato kan atau khotbah tadi, tahu-tahu ada yang ngomong orang sebelah nih, "Woi, diam." Itu batal, Pak. Batal Jumatan kita, batal fadilah kita. Jadi kita diamkan aja. Biarlah orang ngomong. Batal mereka itu. Walaupun mereka itu masuk sebelum khotib belum naik mimbar. Nah, sejatinya Allah Rasul memesankan kepada para ustadz, kalau mau khutbah Jumat nanti jangan menceritakan sesuatu yang ada di dunia ini kecuali membawa orang kepada iman dan takwa. Jadi tidak usah ngomong politik, tidak usah ngomong kebencian, kedengkian serta tidak suka kita kepada seseorang, sekelompok orang. Tapi seketika itu temanya mengajak kepada iman dan takwa, itu boleh. Kenapa seperti itu, Pak? Sejatinya yang berkata-kata itu kan bukan lidah, bukan bibir, kan yang risiko. Nah, kalau kawan tuh sudah mulai cerita politik, wah presiden ini begini, ini begini, akhirnya hati orang ini berkata-kata tentang sesuatu yang bukan iman dan takwa. Berapa banyak yang batal gara-gara kita cerita itu tadi, politik tadi. Nah, tapi kalau kita cerita tentang iman dan takwa, berkata-kata hati mereka tidak apa-apa karena dalam koridor iman bertakwa. Itu satu. Yang kedua, ada sebagian pengurus mengatakan tidak boleh membawa anak-anak ke masjid karena heboh, kisruh kan. Ada yang mengatakan ya kalau tidak boleh nanti kapan lagi kita membina anak-anak? Biarkanlah anak-anak di masjid. Oke, tapi tolong dikontrol, tolong ditata, tolong dijago anak masing-masing. Nah, kalau tidak dijago untuk sholat harian, oke lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi untuk sholat Jumat, sewaktu anak-anak itu ribut, lari sini, lari situ, orang yang sedang sholat itu sedang diam dalam mendengarkan khutbah tadi berbunyi hatinya. Apa kata kita? Anak ini kok ribut, kemana bapaknya macam. Nah, berkata-katalah hatinya, berapa banyak yang batal karena anak kita. Nah, apakah kita terlepas cepat persoalan ini? Tidak, kita kena resiko. Semakin banyak orang sholat di masjid itu, semakin banyak resiko buruk yang kita terima gara-gara anak kita. Nah, itu perlu diketahui oleh orang-orang yang punya anak kalau dia di hari Jumat tadi. Jadi itulah yang perlu kita ingat, bahwa ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita sejatinya adalah untuk menenangkan, menenteramkan, meningkatkan kualitas iman Islam tauhid ma'rifat kita kepada Allah, untuk memperbaiki diri kita. Maka jangan diabaikan sholat 5 waktu, ibadah-ibadah khusus pada sholat Jumat. Kalau pada hari Sabtu di zaman Nabi Musa, orang-orang itu jadi kera.
Nah, kita bagaimana jadi kera aja kok? Tidak jadi kera, tapi perangai kita perangai kera. Bahkan lebih daripada kera. Itu saja dulu kajian kita pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi